Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Oktarina dengan NIM 09031381924083 dari kelas Sistem Informasi Bilingual 5A, mata kuliah Manajemen Proyek Sistem Informasi. Maka di sini saya akan menjelaskan tentang tugas ujian tengah semester yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan dalam Performance Skill Resolve Karyawan pada CV Mitra Jaya Mandiri Palembang. Yang akan pertama saya jelaskan yaitu tentang organisasi tata kelola proyek. Yang pertama yaitu ada tim proyek. Di dalam tim proyek, kepala utama yang memegang semua proyek adalah project owner. Yang project owner adalah penanggung jawab dan ketua dari proyek yang akan dijalankan. Di bawah project owner terdapat project manager yang merupakan ketua dari semua bidang yang akan menjalankan proyek yang telah direncanakan. Bidang pertama yaitu dari divisi fungsional sistem software. Bidang kedua yaitu divisi software developer. Bidang ketiga yaitu divisi manajemen software. Dan bidang keempat yaitu divisi administrasi software. Kita masuk dalam bidang yang pertama, divisi fungsional software, di mana di bawahnya terdapat sistem analyze dan juga business analyze. Di dalam bidang yang kedua yaitu bidang divisi software dan developer, terdapat yang pertama yaitu programmer, yang kedua database administrator, yang ketiga sistem tester, dan yang terakhir adalah software designer. Di dalam bidang divisi manajemen software terdapat dua anggota. Yang pertama tim technical writer dan yang kedua adalah staff supporting. Di dalam divisi yang keempat dan yang terakhir adalah divisi administrasi dan software yang terdapat 5 anggota. Yang pertama yaitu staf administrasi, yang kedua sekretaris, yang ketiga konsultan keuangan, yang keempat dokumentator, dan yang terakhir adalah administrasi keuangan. Di dalam sistem sudah terdapat bagian-bagian dan penanggung jawab dari segala proyek. Nah, yang dimana terdapat simbol dari proyek yang akan dijalankan. Tim project memiliki simbol yang berwarna biru dan juga simbol yang berwarna hitam putih, di mana simbol yang berwarna biru di dalam keterangan merupakan pemakai sistem dan yang berwarna putih seperti divisi fungsional sistem software dan juga project manager merupakan pengembang sistem. Selanjutnya, materi yang akan saya jelaskan adalah tentang tabel anggaran atau anggaran biaya. Judul proyek saya kali ini adalah Sistem Pendukung Keputusan dalam Performance Skill Resolve Karyawan pada CV Kerabat Indojaya Palembang. Sasaran proyek adalah karyawan CV Kerabat Indojaya Palembang. Tujuan proyek adalah untuk membuat sistem pendukung keputusan yang mampu memberikan penilaian yang lebih efektif dengan target pencapaian terhadap penilaian kinerja karyawan pada CV Kerabat Indojaya. Metode yang digunakan adalah metode SMART. Berikut ini adalah total anggaran proyek yang telah direncanakan. Yang pertama adalah kode tax 0.0 yaitu sistem pendukung keputusan dalam performance skill resolve karyawan pada CV Kerabat Indojaya. Pada kode tax 1.1 terdapat investigasi awal. 1.1.1 yaitu pengumpulan data. 1.1.1 melakukan wawancara, lalu membuat daftar pertanyaan untuk wawancara dan surat izin untuk observasi. Selanjutnya membuat janji untuk melakukan wawancara dan mengirim surat untuk observasi. Lalu mendapatkan persetujuan wawancara dan mengkonfirmasi survei. Selanjutnya menentukan lokasi dan waktu dalam melakukan wawancara dan melakukan observasi pada alur proses. Dan yang terakhir membuat dokumen hasil wawancara dan dokumen hasil alur proses observasi.
Yang pertama yaitu nama SDM. Pengumpulan data dilakukan oleh interview, melakukan wawancara dilakukan oleh supervisor dan staf administrator untuk SDM yang ketiga. Untuk interview yang dengan jumlah 1 orang dengan lama kerja 2 hari, jumlah honor 250.000, total SDM-nya menjadi 500.000 karena 250.000 dikali selama 2 hari. Nama alatnya adalah alat perekam wawancara, jumlahnya 1 dengan harga 100.000, total bayarnya 100.000, dan juga sewa mobil lamanya 2 hari dengan harga 200.000, total bayar 400.000 dikarenakan 200 dikali 2 dengan total keseluruhan adalah 1 juta. Untuk supervisor dengan jumlah 1 orang dengan lama kerja 2 hari, jumlah honor 250.000, total bayar SDM-nya 500.000, alatnya ATK per paket, jumlahnya 1 dengan harga 100.000, total bayar 100.000, alat transportasi bensin motor, lamanya 3 dengan harga 50.000, total bayar 150.000, dengan total keseluruhan adalah 750.000. Selanjutnya staf administrator dengan jumlah orang 1 dengan lama kerja 3 hari, jumlah honor 250.000, total bayar SDM 750.000, nama alatnya printer, jumlahnya 1, harga 1 juta, total bayar 1 juta, alat transportasi tidak ada, lama, harga, total bayar tidak ada, dengan jumlah keseluruhan adalah 1.750.000. Baiklah, masuk ke 1.1.2 yaitu pengumpulan dokumentasi hasil wawancara dan observasi, di mana terdapat staff supporting dan bayarnya 250.000, total SDM 750.000, nama alatnya ATK, jumlahnya 1, harga 100.000, total bayar 100.000, dengan jumlah keseluruhan adalah 850.000. Selanjutnya, dokumentasi hasil wawancara, lalu melakukan dokumentasi hasil observasi. Masuk ke 1.2 yaitu pengidentifikasi prosedur pengelolaan. Business analysis dengan jumlah 3, lamanya 5 hari, jumlah bayar SDM-nya 400.000, total bayar SDM adalah 600.000. Masuk ke 2.0 yaitu analisis masalah. 2.1 yaitu mengidentifikasi sebab akibat masalah pada sistem. 2.1.1 yaitu mempelajari hasil investigasi. 2.2 yaitu menemukan dan menganalisa masalah. SDM adalah business analysis, jumlahnya 3, lama kerja 3 hari, jumlah bayar SDM 400.000, total bayar SDM adalah 3.600.000, alatnya ATK per paket, jumlahnya 3, harga satuan 100.000, jumlah harga 300.000. Transportasi bensin motor, jumlahnya 3, harga satuan 50.000, jumlah transportasi 150.000, dan jumlah keseluruhan adalah 4.050.000. Masuk ke dalam 2.2.1 yaitu melaksanakan rapat dengan tim mengenai masalah pada perancangan sistem. Yang pertama yaitu sekretaris, jumlah 1, lama kerja 1 hari, jumlah bayar SDM 300.000, jumlah bayar SDM 300.000,
total jumlah SDM 300.000, alat yang dipakai ATK per paket, jumlahnya 2, harga satuan 100.000, jumlah peralatan 200.000, transportasi sewa mobil, lamanya 1 hari, harga satuan, harga per hari 200.000, jumlah bayar 200.000, dan total keseluruhan adalah 700.000. 2.2.1.1 yaitu membuat jadwal dan menyiapkan tempat dan akomodasi rapat tim. Dengan SDM yaitu staff supporting, jumlahnya 1, lama kerja 1 hari, bayar SDM 250.000, total bayar 250.000. Dengan peralatan yaitu sewa tempat, jumlahnya 1, harga 100.000, total bayar 100.000. Dengan transportasi bensin mobil, jumlahnya 2, harga satuan 100.000, jumlah transportasi 200.000, dan total keseluruhan adalah 550.000. 2.2.1.2 yaitu pembahasan rapat melakukan identifikasi sebab akibat masalah dan menentukan prioritas masalah. Dengan SDM administrasi keuangan, jumlahnya 1, dengan lama kerja 1 hari, bayar SDM 300.000, total bayar SDM 300.000. Peralatan yaitu konsumsi berjumlah 10, harga satuan 10.000, total bayar 100.000. 2.2.1.3 yaitu membuat dokumentasi hasil rapat pada perancangan sistem. Dengan SDM dokumentator, berjumlah 1, lama kerja 1 hari, bayar SDM 300.000, total bayar 300.000. 2.2.2 yaitu mengumpulkan hasil dokumentasi permasalahan dengan tim. Dengan SDM adalah seluruh anggota tim. Masuk ke dalam 2.3 yaitu pembuatan dokumentasi akhir hasil analisa masalah. Dengan SDM yaitu staff supporting, dengan jumlah 1, lama kerja 1 hari, bayar SDM 250.000, total bayar adalah 250.000. Yang 2.3.1 adalah mengumpulkan dokumentasi hasil akhir analisis. Dengan SDM technical writer, dengan jumlah 1, lama kerja 1 hari, bayar SDM 300.000, total bayar adalah 300.000. 2.3.2 yaitu membuat dengan mengumpulkan dokumentasi hasil akhir analisis masalah, yaitu dengan SDM administrasi keuangan, berjumlah 1, dengan lama kerja 1 hari, bayar SDM 300.000, jumlah bayar SDM-nya 300.000. Masuk ke dalam 3.0 yaitu analisis kebutuhan. Yang 3.1 adalah mengumpulkan data analisa masalah. 3.1.1 yaitu mempelajari hasil investigasi awal. 3.2 yaitu menentukan kebutuhan. SDM business analysis, berjumlah 3, lama kerja 3 hari, bayar SDM 400.000, jumlah bayarnya 3.600.000 dengan peralatan ATK per paket berjumlah 3, harga satuan 100.000, total bayar peralatan 300.000 dengan transportasi bensin motor berjumlah 3, harga satuan 50.000, jumlah transportasi 150.000, dan total keseluruhan adalah 4.050.000. 3.2.1 yaitu melaksanakan rapat dengan tim mengenai masalah kebutuhan pada perancangan sistem. 3.2.1.1 yaitu membuat jadwal dan menyiapkan tempat dan akomodasi rapat tim. Pembahasan rapat melalui identifikasi kebutuhan pada perancangan sistem. 3.2.1.3 membuat dokumentasi hasil rapat analisis kebutuhan pada perancangan sistem. 3.2.2 yaitu mengumpulkan hasil dokumentasi analisis kebutuhan dengan tim mengenai masalah pada perancangan sistem. 4.0 yaitu analisis keputusan. 5.0 adalah desain. 6.0 konstruksi dan pengujian. Dan yang terakhir
adalah 6.0 tadi, yaitu konstruksi dan pengujian. Baiklah, itu tadi penjelasan dari anggaran biaya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang memaparkan tentang kesimpulan dari materi penyebab atau masalah dan kebijakan pengembangan sistem informasi. Alasan dikembangkannya sistem ini adalah karena adanya permasalahan dalam sistem pengambilan keputusan karyawan pada General CV Manager Kerabat Indojaya yang masih kurang memadai. Dengan sistem dengan menggunakan metode SMART ini akan memberikan kemudahan dan meringankan pengambilan keputusan pada General Manager CV Kerabat Indojaya. Sistem dapat digunakan sebagai alat untuk melakukan perbandingan antara karyawan satu dengan yang lainnya dan menentukan kinerja karyawan mana yang lebih memenuhi kriteria dan pantas untuk mendapatkan reward dan bonus dari perusahaan. Selain itu, General Manager juga dengan mudah dapat memantau dan melihat bagaimana nilai peningkatan atau penurunan kinerja karyawan melalui grafik yang berada di sistem ini. Kesimpulan dari materi merencanakan dan membuat aktivitas kerja pada proyek sistem informasi. Merencanakan dan membuat aktivitas kerja akan berguna bagi kelancaran berjalannya proyek yang akan dikerjakan dengan adanya rencana dan aktivitas yang telah tersusun rapi dan teratur, baik itu waktu, pembatasan ruang lingkup kerja, tata organisasi, jadwal kegiatan, anggaran proyek, SDM maupun penanggung jawab dari segala bidangnya, maka akan membuat tujuan proyek yang dijalankan tercapai dengan efektif dan sesuai harapan dan tujuan dari awal perencanaan. Yang ketiga yaitu kesimpulan dari materi membuat estimasi atau perkiraan anggaran proyek sistem informasi. Membuat estimasi atau perkiraan anggaran proyek adalah agar sistem yang telah ada dapat berdistribusi dengan baik di dalam proyek sesuai dengan kebutuhan proyek yang ada. Ini juga akan membuat laporan dana transparan kepada manajer maupun klien penanam saham dan modal agar jelas arah penggunaan dana yang telah diberikan. Estimasi anggaran proyek ini sangat penting untuk menghindari kegagalan pelaksanaan dikarenakan kekurangan dana yang diakibatkan oleh pembuatan anggaran dana yang kurang baik dan kurang tepat. Sekian presentasi tengah semester manajemen proyek sistem informasi dari saya. Apabila banyak kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.